sorak paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan di tempat ini. Kami doa, segala pujian hormat kami sembah syukur kami untuk satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Tuhan penuh bagi setiap kami. Kami percaya hadirat Tuhan bawa mujizat, kesembuhan, pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami. Kami berdoa untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan, yang ubahkan hati kami agar kiranya benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan layak untuk mengusi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan hamba-Mu ini, melayakkan, menguatkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan, segala yang disampaikan isi dari Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Pak Pendeta samping saya gak mau senyum, bilang sama dia entar lagi THR turun. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bonus Natal keluar. Haleluya. Tapi saya senang lihat saudara semangatnya luar biasa, sukacitanya luar biasa. Aura-aura baru gajian semuanya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja embol kitab kita, mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Lukas 1 ayat 75 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk Lukas 1 ayat 75 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, iya. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya apa? Seumur hidup. Sekali lagi saudara, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya apa? Seumur hidup kita. Saya mau ajak saudara untuk melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya saudara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, sama-sama kita baca. 3, ya. Selalu mengabdi kepadanya dan apa? Menyenangkan hatinya sepanjang. Sekali lagi saudara, selalu mengabdi kepadanya dan sama-sama bilang sama saya, menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Sebagai orang Kristen harusnya kita sangat menyadari bahwa begini saudara. Saudara dan saya, kita ada sampai hari semua karena kasih kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita boleh bernafas sampai hari ini. Kita boleh ada di bulan terakhir di tahun 2023. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semuanya karena Tuhan yang menopang. Karena Tuhan yang memelihara. Karena Tuhan yang memberkati setiap kita. Makanya saya mau bilang saudara, kita harus sadar betul bahwa apa? Sekali lagi, semua yang kita capai, semua yang kita miliki, keadaan kita hari ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah, dan ketika orang Kristen, saudara dan saya menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan, harusnya apa? Salah satu yang ada dalam hati setiap kita adalah apa? Bicara tentang kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyenangkan Tuhan. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, quotes-nya dia bilang begini, saudara boleh munculkan di layar. Dia bilang begini, saudara, menyenangkan hati Tuhan merupakan kerinduan setiap anak Tuhan pada segala zaman dan tempat. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan merupakan kerinduan setiap anak Tuhan pada segala zaman dan tempat. Artinya apa? Kalau kita sadar
bahwa Tuhan sudah sangat baik, maka kerinduan kita dimanapun kita berada adalah apa? Menyenangkan hati Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang sama-sama kita akan bahas hari ini. Judul khotbah saya adalah bicara tentang menyenangkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyenangkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menyenangkan Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, bicara tentang ketika saudara dan saya menyenangkan Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu analogi begini, saudara. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita menyenangkan kita, saya mau bilang, saudara, pasti ada kerinduan untuk memberikan apa yang dia minta. Betul ya? Makanya ada anak yang pintar, dia senangkan dulu orang tuanya, baru dia minta apa yang dia mau. Tapi saya mau bilang, saudara, itulah naluri kita sebagai orang tua. Ketika yang namanya anak kita menyenangkan hati kita, ada kerinduan dari hati kita untuk boleh memberi apa yang menjadi pengharapannya, kerinduannya. Dan saya mau bilang, dari mana kita rasakan itu? Dari mana kita miliki rasa itu? Karena saya mau bilang, saudara, dari Tuhan yang adalah yang menciptakan setiap kita serupa, segambar seperti pribadinya, dirinya. Artinya apa? Kalau kita ngerasain itu, Tuhan juga ngalamin itu, ngerasain yang sama. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan serupa segambar seperti pribadinya, seperti dirinya. Artinya apa? Ketika saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, ada kerinduan dari Tuhan untuk apa? Untuk menjawab doa kita. Tapi ingat baik, ini bicara tentang dampak. Sama-sama bilang sama saya, dampak. Amin. Jangan pernah jadikan ini sebagai tujuan atau motivasi. Kenapa? Karena kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tujuan kita supaya doa kita dijawab Tuhan, maka tindakan kita menyenangkan hati Tuhan artinya tidak ada ketulusan di sana. Ada udang di balik bakwan di sana, saudara. Iya kan? Tapi kalau itu kita sadari bahwa itu adalah dampak, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, semuanya murni karena kita sadar Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bilang, saudara, maka kita akan melihat dampak doa yang dijawab Tuhan menjadi bagian kita. Doa saya, saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita, kita melihat jawaban-jawaban doa menjadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi bicara tentang menyenangkan hati Tuhan ya. Menyenangkan hati manusia saja, saudara. Ketika orang itu adalah orang yang kita sayang, itu sukacitanya luar biasa, betul? Ketika misalnya, ketika kita sebagai anak menyenangkan orang tua yang kita sayang, lihat orang tua bahagia, itu kesenangannya luar biasa. Saya sebagai anak, saudara, salah satu momen yang paling membahagiakan saya adalah ketika saya melihat orang tua saya bahagia. Dalam rumah tangga, yang paling membahagiakan ketika apa? Seorang suami membahagiakan orang yang dia sayang, yaitu istrinya, ataupun sebaliknya, pasti ada sukacita yang luar biasa. Cabang sebelumnya masih 2, cabang sebelumnya 1. Di sini nggak ada sama sekali. Banyak yang mungkin langsung bilang begini, oh, Pak Pendeta, apaan suami saya Pak Pendeta? Jangankan membahagiakan saya Pak Pendeta. Pak Pendeta peduli dengan perasaan saya juga, nggak ada sama sekali tuh suami saya Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta tahu Pak Pendeta, aduh Natal Tiberias sudah mau minggu depan sampai sekarang saya belum dibeliin baju baru Pak Pendeta. Hoi. Shalom Bapak-bapak. Bukan kebetulan gereja ini dekat dengan Mall Kelapa Gading, Pak. Jangan langsung pulang, Pak. Ajak istrimu, Mama, ayo kita shopping dulu. Amin, Ibu-ibu. Mata duitan semuanya, mata duitan. Tapi kan saya mau bilang, saudara, menyenangkan hati manusia saja begitu sukacita, apalagi menyenangkan hati Tuhan, amin. Makanya saya mau bilang, saudara, pastikan apa? Saudara dan saya menjadi pribadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bilang, dampak daripada itu doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. So, apa bicara tentang dalam kehidupan setiap kita yang akhirnya bisa membuat Tuhan senang atau menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, saya mencatat di sini saudara adalah have faith atau bicara tentang memiliki iman. Sama-sama bilang sama saya memiliki iman. Sama-sama bilang sama saya beriman. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Bagian awal dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Kata berkenan bahasa aslinya saudara bicara tentang apa? To be well pleasing atau bicara tentang menjadi menyenangkan. Jadi dengan apa Tuhan itu disenangkan? Orang yang menyenangkan Tuhan adalah apa?
orang yang memiliki iman. Sama-sama bilang sama saya memiliki iman. Makanya kalau kita mundur satu ayat ke atas, ayat 5 dikatakan begini saudara. Ibrani 11 ayat 5 dikatakan apa? Karena iman siapa? Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman Henok berkenan kepada Allah. Ayat yang sama terjemahan yang lain Alkitab yang terbuka dikatakan apa? Karena iman bicara tentang apa? Henok orang bagian terakhir yang menyenangkan Allah. Sama-sama bilang sama saya menyenangkan Allah. Terjemahan yang lain bahasa Indonesia sehari-hari. Karena imam Henok apa? Menyenangkan hati Allah. Jadi saya mau bilang saudara, apa yang bisa membuat saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan adalah ketika saudara dan saya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Sebagai orang tua, kalau anak kita percaya sepenuhnya sama kita, ada sukacita yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan rasakan ketika apa? Ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Anak saya saudara kalau digendong orang lain suka nangis saudara. Tapi kalau digendong sama papanya yang baik hati dan tidak sombong ini saudara, langsung tenang. Kenapa? Karena dia percaya sama papanya yang baik hati dan tidak sombong dan gemar menabung ini saudara. Iya, saya mau bilang saudara, itu aja bikin senang luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi dia percaya sama papanya, sama orang tuanya. Saya mau bilang itulah Tuhan rasakan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan, kalau kau rindu menyenangkan hati Tuhan, sama-sama bilang sama saya beriman sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Implikasinya apa? Orang yang percaya sepenuhnya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, tidak akan hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sementara percaya pada Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah tantangan dia tahu. Dia sementara percaya pada pribadi yang sanggup melakukan perkara yang ajaib, memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Apapun bicara tentang yang dia hadapi, sakit penyakit apapun yang ada di depan dia, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena dia sementara percaya beriman pada pribadi yang sanggup menyembuhkannya. Apapun keadaannya, sekalipun bicara tentang diperhadapkan pada rancangan jahat, orang jahat di luar sana tidak akan ngalamin ketakutan karena di sementara beriman pada pribadi yang sanggup ubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya seorang Abraham menjadi pribadi yang sangat menyenangkan hati Tuhan karena Abraham adalah pribadi yang percaya. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 6, sama-sama kita baca. Kejadian 15 ayat 6, 3. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu apa? Kepadanya sebagai kata kebenaran. Bahasa aslinya sadaqah, bicara tentang kebahagiaan atau hal yang membahagiakan. Jadi karena Abraham percaya sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan sebagai sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, jadilah pribadi yang percaya sepenuhnya. Kau akan lihat itu menyenangkan hati Tuhan, doamu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, beriman sama Tuhan. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua, ketika saudara dan saya preaching the word. Atau bicara tentang apa? Mewartakan firman. Sama-sama bilang sama saya mewartakan firman. Sama-sama bilang sama saya memberitakan firman. Amin. Coba kita lihat 1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan apa? Injil kepada kami. Karena itulah kami apa? Berbicara bukan untuk menyukakan manusia melainkan apa? Sama-sama bilang sama saya berbicara Injil. Sama-sama bilang sama saya berbicara firman. Untuk apa? Menyukakan Allah. Dalam terjemahan yang lain saudara, boleh munculkan terjemahan yang lain saudara. Dia bilang begini saudara, tetapi sebagaimana apa? Allah berkenan mengamanatkan Injilnya kepada kami. Demikian kami apa? Berkata-kata. Sama-sama bilang sama saya memperkatakan Injil. Sama-sama bilang sama saya mengabarkan Injil. Sama-sama bilang sama saya memperkatakan firman. Amin. Bukan untuk menyukakan manusia melainkan untuk menyukakan
Allah. Ketika saudara dan saya mewartakan firman, memberitakan Injil, saya mau bilang itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya mewartakan Injil, mewartakan firman, akan ada banyak orang yang diberkati, akan ada banyak orang yang akhirnya dikuatkan, akan ada banyak orang yang akhirnya apa? Bertobat, menjalani hidup dalam kebenaran. Dan itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya pastikan dalam kehidupan setiap kita sebagai anak Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, beritakan Injil kemanapun kau berada, katakan amin. Memang kadang-kadang ketika kita beritakan Injil, kadang-kadang mungkin ada hinaan, mungkin ada hal yang tidak mengenakan saudara. Mungkin saudara ketika posting ayat-ayat firman Tuhan, tiba-tiba ada yang bilang, sok suci lu. Sok alim lu. Udah berubah, biasa posting gosip-gosip artis. Sekarang postingnya firman Tuhan, gak apa-apa. Walaupun dihina tetap wartakan firman. Saya itu saudara jemaat, saya sudah jadi pendeta. Jadi pendeta awal-awal pelayanan. Saya beritakan firman, posting ayat, posting quotes firman Tuhan. Ada tuh yang ngomong, anak kemarin sore belagu, buat yang ngomong, anak kemarin sore, tahukah Anda, saya telepon mami saya tanya, apakah saya anak kemarin sore? Mami saya bilang, bukan, kamu anak kemarin subuh. Mundur Wir, gua anak kemarin subuh. Sorry, emosi. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara bayangin, ketika wartakan firman malah yang diterima adalah hinaan. Saya mau bilang saudara, sekalipun itu keadaannya tetap wartakan firman, katakan amin. Saya mau bilang saudara, kesaksian gereja ini gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala sidang sampai apa, mau dilempari batu ketika mereka mewartakan firman masuk keluar kampung saudara. Tapi hebatnya Bapak Ibu gembala sidang bilang apa? It's okay, yang penting apa? Setiap tetes darah menyelamatkan satu jiwa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, yuk anak Tuhan, apalagi ada banyak anak muda di tempat ini, saya mau bilang ya, anak Tuhan harus berani mewartakan firman. Kemanapun kau berada, sama-sama bilang sama saya, wartakan firman. Amin. Katakan tentang firman, wartakan firman. It's okay, ada hinaan, ada caci maki sekalipun. Katakan, aku harus mewartakan firman. Karena apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya mau bilang ya, mohon maaf ya, ada banyak anak muda di luar sana, orang Kristen di luar sana. Jangankan mewartakan firman, even untuk nyatakan imannya saja. Ada banyak orang Kristen, anak muda, apalagi hari-hari saudara mulai malu. Dan akhirnya apa? Tidak mau mengakui imannya. Ketika ditanya agamanya apa? Non. Saya cari 6 agama diakui Indonesia, nggak ada tuh agama non. Non teh naon. Iya, lebih bikin emosi teman saya tanya agamanya apa? Pancasila, Pancasila itu dasar negara bukan agama. Saya bilang, dari lahir Kristen, makan babi tiap hari. Nggak ngakuin. Malu sama babi yang sudah jadi korban dalam perutmu itu. Tapi jangan ngomongin babi, kasihan. Ini lagi bulan Desember. Babi lagi tertekan. Kemarin bulan November saya dengar satu pujian di TikTok bilang begini. Babi, Desember so dekat. Pasti ngana tertekan di sana di kandang. Kasihan, babi-babi lagi sekarang sudah Desember, mereka di dalam kandang mereka sudah deg-degan. Ketika ornamen-ornamen Natal sudah keluar, lampu-lampu Natal sudah keluar, lagu-lagu Natal dikumandangkan, babi di kandang sudah, oh Tuhan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Coba kau pikirkan. Yes, coba kau pikirkan nasib babi-babi itu. Tapi saya mau bilang, babi di Jakarta mah masih santai. Babi di Manado tertekan udah mulai dari bulan September, saudara. Natal di Manado itu bukan Desember, mulai dari September. Ketika ending dari bulan sudah maka suasana Natal sudah berkumandang. Akhirnya apa? Angkot-angkot di Manado sudah mulai. Teng neng 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 dung dung teng neng 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 deng. Saudara bayangkan kalau itu angkot putar lagu Natal lewat dekat kandang babi.
Babi-babi sudah bergandengan tangan. Oh Tuhan. Kemesraan. Sorry, saya geli sendiri ngebayanginnya. Ini kadang-kadang babi saya lupa khotbah saya kemana ini. Oh iya. Oh saya teringat saudara, nggak apa-apa, malam santai dikit lah ya. Saya ingat satu cerita nih, ada 3 negara mau lomba tentang bagaimana cara menghabisi babi katanya saudara. Negara pertama dari Amerika, oh saya koboi ditembak, tiu, selesai. Yang kedua dari Jepang, saya from Japan, samurai, selesai. Yang terakhir orang Manado. Dari Indonesia, dia bilang, Amerika, Jepang sadis-sadis. Tidak ada perbabian. Saya dong, cara saya. Kenapa? Emang mau pakai cara apa? Saya nggak suka ada yang pertumpahan darah, nggak suka saya. Terus kamu pakai apa? Nih, diambil speaker bluetooth, dia taruh lagu Natal. Teng, neng, 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 deng. Babinya langsung selesai tanpa ada pertumpahan darah. Haleluya. 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 Kasihan. Nah. Haleluya. Oh no. Ada yang mau coba di rumah? Saya mau bilang saudara ya teman saya sampai saya bilang, malu ya ampun dari lahir Kristen tapi dia katanya apa malu mengakui agamanya. Saya mau bilang saudara ya dengan segala kenan hati saya mau bilang saudara beranilah untuk apa bangga dengan imanmu saudara. Karena kalau saya boleh pinjam satu kalimat saudara, seorang hamba Tuhan dia bilang begini, agama boleh banyak, nabi boleh banyak tapi keselamatan cuma dalam Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa mesti malu? Dalam kekristenan dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Gembala sidang kita sampai rela lakukan apapun. Sampai tinggalkan segala yang luar biasa. Demi untuk apa? Ikut Yesus. Kenapa? Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Maka saya mau bilang saudara, be proud with your faith saudara. Nggak usah malu. Kalau ditanya apa? Kristen. Saya lagi membara ini saudara. Iya dong. Kalau ditanya agama apa? Kristen. Kalau perlu, Kristen. Satu level di atas Kristen. Saudara tanya tuh orang Ambon, Batak, Manado, Papua yang udah lama-lama Kristen. Orang apa kau? Kristen. Oh Tuhan Yesus. Memang. Saya mau bilang saudara bangga. Saya ada seorang yang saya kenal kemarin saudara, seorang ibu dia cerita sama saya, kesaksian dia begini saudara. Jadi ada teman-temannya dalam dunia bisnisnya saudara, dia bilang begini, Pak memang perputaran uang dalam bisnis yang sementara saya jalan ini Pak cukup besar Pak. Dan kami bekerja bisnis dalam dunia yang ikut-ikut tender gitu saudara. Kesaksian dia adalah dia bilang begini, ada banyak teman-temannya itu mereka itu saudara, itu sampai sebenarnya dulu anak Tuhan. Tapi rela tinggalkan Tuhan demi supaya diterima dalam pergaulan dan supaya apa bisa menang-menang tender. Karena apa? Oh merasakan karena sama, jadi mereka apa? Tinggalkan Tuhan. Dia kaget banget ketika lama gak ketemu, kemarin katanya belum lama ini ketemu temennya namanya Elizabeth. Kurang Kristen, apa itu nama Elizabeth? Saya gak perlu lihat KTP, nama apa Elizabeth saya sudah tahu itu pasti Kristen. Mohon maaf kalau nama Elizabeth di tempat ini ya. Kan kita bisa tahu kan dari nama udah Elizabeth. Bayangin kurang Kristen apa itu saudara. Tapi ibu ini bilang apa? Saya kaget Pak, pas datang sudah berubah Pak. Saya lihat, ini Elizabeth atau mama kakak. Lagi live streaming, ada jejak digital. Saya kan nggak mungkin bilang mama det, sensor. Saya kaget Pak, saya lihat ya ampun, udah berubah. Saya mau bilang saudara, padahal kan kita sebenarnya bisa melihat orang dari nama udah Elizabeth. Bayangin Elizabeth, kurang Kristen apa itu? Dari nama kita sudah bisa lihat, oh ini Kristen atau bukan tuh dari nama. Tapi walaupun gak semuanya, kemarin saya khotbah di sebuah gedung, saya turun, ada seorang bapak-bapak security, gantung tinggi tegap, saya lihat namanya Jumadi. Saya percaya kita satu pemikiran ya. Saya nggak perlu lihat KTP-nya, saya sudah tahu. Oh, Jumadi kan, udah tahu dong. Jumadi. Tiba-tiba dia bilang begini Pak sama saya. Shalom Pak Pendeta.
Saya jemaat Nias. Hey, Jumadi. Kok bisa Jumadi? Mungkin ada di tempat ini Bapak Jumadi. Dia jemaat Nias. Kok bisa Pak? Tapi saya positive thinking. Mungkin Jumadi artinya bicara tentang apa? Juru selamat menguasai hati ini. Tepuk tangan buat apa itu? Oh Tuhan, mohon maaf buat Bapak Jumadi. Saya sudah uzon duluan, mohon maaf ya. Tapi saya mau bilang saudara, bayangin mereka rela kesaksian ibu ini. Rela tinggalkan Tuhan supaya bisa diterima, supaya bisa menang tender. Tapi ibu ini bilang, oh enggak, saya enggak Pak. Saya tetap proud with my faith. Saya tetap pakai kalung salib Pak. Waduh. Mereka tanya sama saya, kapan kamu login? Saya bilang sama mereka Pak, tidak. Tuhan Yesusku terlalu baik buat saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bahkan kesaksian dia bilang begini saudara. Mereka lakukan itu supaya bisa dapat tender Pak. Tapi kesaksiannya malah justru tender-tender dikasih buat saya. Berkat datangnya dari sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara. Bilang sama kanan kirimu, bangga dengan imanmu. Wartakan firman. Itu menyenangkan hati Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, Imam Musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, yang ketiga, apa hal yang menyenangkan hati Tuhan saudara, yang kita lakukan saudara. Yang ketiga adalah doing the word, atau bicara tentang melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya melakukan firman. Sama-sama bilang sama saya jadi pelaku firman. Lukas 1 ayat 6, sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 6. 3, ya. Keduanya adalah apa? Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, boleh sama-sama kita baca. Kehidupan suami istri itu apa? Menyenangkan hati Allah. Apa yang dalam kehidupan mereka yang menyenangkan hati Allah? Dikatakan apa selanjutnya? Keduanya mentaati semua apa? Perintah dan hukum Tuhan dengan sama-sama bilang sama saya melakukan firman. Saya ajak lagi saudara pada analogi yang saya bahas bagian awal. Kalau anak kita melakukan apa yang kita mau, yang kita perintahkan, namanya orang tua pasti ada sukacita di sini saudara. Iya kan? Kalau misalnya orang tua saudara yang udah punya keluarga, punya anak, saudara suruh anak lakukan sesuatu terus dia langsung lakukan. Suruh dia belajar, dia langsung belajar. Suruh dia langsung istirahat, makan yang sehat, langsung dia lakukan. Suruh dia berhenti dulu main, langsung fokus pada tujuannya, belajar, tanggung jawab dan lain sebagainya. Langsung siap. Wih, ini sukacita luar biasa. Iya kan? Anak zaman sekarang, waduh, susah kadang-kadang. Ada sih yang baik-baik, yuk berhenti dulu main game. Ntar lagi ya ma. Sejam kemudian, yuk ntar lagi ya ma. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ntar lagi ya ma. Dan cuma ketawa ya, bertobat ya. Iya, bayangin. Tapi kalau langsung melakukan, senangnya luar biasa. Anak saya tuh kalau saya suka bilang, dadah dulu sama papi. Dadah dulu, dadah. Dia suka begini. Iya. Antara dadah sama ngajak berantem, maju papi, maju. Dia suka begini. Sederhana. Tapi saya mau bilang saudara, itu senangnya bukan main saudara. Ya, kenapa? Karena dia lakukan apa yang saya minta, saya perintahkan. Kadang-kadang karena mantan boyband, saya suruh dia joget, dia goyang-goyang. Iya. Senangnya luar biasa. Senang luar biasa. Dan saya mau bilang, inilah yang Tuhan rasakan ketika saudara dan saya lakukan firman. Karena gini saudara, ketika kita lakukan firman, maka dampak baik dari lakukan firman itu akhirnya bisa kita terima dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara dan saya lakukan firman, yang diberkati siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Yes. Kalau kita lakukan firman, yang akhirnya menerima segala yang terbaik, bicara tentang bahkan sampai pada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan, itu siapa? Tuhan atau kita? Kita. Dan itulah ketika kita terima, itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan disenangkan ketika saudara dan saya jadi pelaku firman. Oleh sebab itu saya selalu bilang ya, pastikan kita jadi anak Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan sudah sangat baik, jadilah pelaku firman. Jangan cuma sampai di tahu firman doang, tapi tidak melakukan.
Karena yang penting dalam kekristenan adalah pengertian dan tindakan. Kalau cuma sampai ditahu, percuma kalau nggak jadi pelaku. Makanya kan kita kan nggak pernah tuh, saudara hafal satu Alkitab ini, hafal semuanya. Ya bagus untuk tahu Alkitab, tapi kalau nggak pernah lakukan percuma saudara. Makanya kalau saudara sombong ke Pak Pendeta, saya hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan semua peta di dalam juga saya hafal, kamus saya hafal, nama-nama anggota lembaga Alkitab Indonesia saya hafal semua Pak Pendeta. Tapi nggak pernah jadi pelaku, mohon maaf ya, percuma. Saudara ketemu iblis bilang, hei iblis, gua hafal Alkitab. Iblis bilang, gua juga hafal. Betul tidak? Menurut saudara iblis hafal Alkitab atau tidak? Kok tahu semua? Tapi iblis hafal Alkitab atau tidak? Hafal. Orang iblis ketika kalau saudara dan saya kita baca, kita bayangkan. Iblis ketika kejadian dia nonton live. Iya kan? Orang dia hidup dari ribuan tahun. Ketika bangsa Israel di padang gurun berjalan panas-panasan. Kita cuma bisa ngebayangin. Iblis nonton live. Bangsa Israel lagi jalan panas-panasan. Aduh. Musa. Panas mus. Aya air ente. Ente. Belum gua ketok itu batu. Ketok atuh. Belum disuruh atuh, kumaha ieu. Selamat datang di acara TV Bandung. Iya kan? Mus ya udahlah kalau nggak ada air es krim atuh. Kumaha ieu eule-eule. Ini teh padang gurun kumaha aya naon, ada es krim. Nasi timbel 2 Kok jadi kayak saung Sunda ya? Mana mungkin ada es krim tiba-tiba lewat. Nenet. Itu di bayangan saya. Tapi kan itu, iblis nontonin. Makanya iblis lebih tahu firman daripada orang Kristen. Makanya iblis ketika mencobai Tuhan Yesus, iblis bilang apa? Sebab ada tertulis. Iblis tahu firman. Makanya kalau saudara dan saya cuma jadi orang Kristen yang tahu firman tapi gak melakukan firman, iblis gak takut lihat saudara. Selama saudara masih di dalam kedagingan, Roma 8 ayat 8. Kalau kita masih di dalam kedagingan, kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan saudara. Makanya iblis ya udahlah cincailah, gak apa-apa lu tahu firman. Yang penting lu tetap hidup dalam kedagingan. Gak jadi pelaku firman. Iblis gak takut. Saudara ketemu kuntilanak. Hei, gua tahu firman. Gua juga tahu. Bahkan ada seorang pendeta, dia bilang begini saudara. Kalau orang Kristen cuma tahu firman, tidak jadi pelaku firman, kita bisa kalah dengan iblis. Karena iblis pun bisa jadi lebih pelaku firman daripada orang Kristen. Saya sampai kaget ketika saya nonton pendeta itu ngomong gitu. Saya langsung Tuhan. Saya adalah pendeta yang selalu suka berpikir out of the box. Tapi ini memang lebih out daripada box saya. Iya. Ketika saya dengar itu sejauh ini yang paling jauh saudara. Betul. Saya gak habis fikri. Benar-benar di luar nurul. Benar. Jadi saya, ini kemana nih? Iblis bisa lebih jadi pelaku firman daripada orang Kristen. Dia bilang apa? Coba lihat kuntilanak. Kuntilanak. Kuntilanak masih lebih berpakaian sopan daripada orang Kristen zaman sekarang. Saya pikir-pikir iya juga loh. Lihat bajunya kuntilanak. Long dress. Apa warnanya? Alkitabiah loh. Biarlah selalu putih pakaianmu. Ya kan? Nah orang Kristen zaman sekarang kata si pendeta itu. Pakai baju udah kayak orang susah kekurangan bahan sini. Semuanya serba kekurangan, pusar kemana-mana, semuanya paham kemana-mana. Akhirnya pulang masuk angin. Orang pintar minum tolak angin. Tapi saya pikir-pikir betul juga ya.
Ya mohon maaf yang udah terlanjur pakai begitu sekarang nggak apa-apa. Minggu depan ya udah. Dress code like kuntilanak full. Iya, mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, kan Tuhan melihat hati. Betul, Tuhan memang melihat hati. Tapi kiri kananmu? Tuhan memang melihat hati. Tapi pendeta? Dari sini kelihatan semuanya nih. Sampai bulu hidung saudara kelihatan dari sini. Tadi salah satu cabang yang saya nggak enak mau khotbah di mana. Saya nggak enak mau bilang khotbah di mana itu. Ada yang begitu. Saya selalu ajar mahasiswa saya dalam ilmu berkhotbah. Kalau khotbah itu ruangan mau segede apapun, pandangan harus mengcover seluruhnya. Tapi gara-gara satu orang itu, tadi saya khotbah. Daripada mata saya jatuh dalam dosa. Makanya bukan saya ngomong ya, si pendeta itu tadi dia bilang begitu. Tapi betul. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya, kalau kita cuma tahu firman tapi nggak jadi pelaku firman, sia-sia. Iblis juga bisa lebih tahu firman daripada kita. Makanya saya mau bilang saudara, yuk jangan cuma jadi orang yang tahu firman. Jadilah pelaku firman, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Kau akan lihat doamu jawab Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi pelaku firman. Itu menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan jawaban doa dalam hidupmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.